Selamat datang ke video ini. Sebelumnya makasih karena udah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube gua juga. Karena semua yang lu lakuin akan ngebantu gua banget. Setelah di video sebelumnya kita ngebahas tentang game Flash yang populer, kita akan bahas game Flash lain yang juga gak kalah populer nih. Nah, siapa nih diantara lo semua yang dulu suka mainin game Flash kayak gini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan tonton videonya. Dari game kasual untuk seru-seruan, kita ke game yang serius lagi nih. Who Wants to be a Millionaire Indonesia versi Flash, dulu cukup populer di situs game online lokal. Game ini mengadaptasi acara kuis TV legendaris dengan format pertanyaan pilihan ganda yang makin lama makin sulit. Suasananya dibuat mirip dengan versi aslinya, lengkap dengan tingkatan hadiah dan momen tegang saat memilih jawaban. Gameplaynya sederhana, kita cuma perlu pilih A, B, C, atau D, tapi tekanan terasa saat sudah sampai pertanyaan tinggi. Biasanya juga ada bantuan kayak 50-50 atau tanya teman, walau dalam versi sederhana. Serunya, game ini bukan cuma hiburan, tapi juga ngetes pengetahuan umum. Walaupun singkat, sensasi menjawab benar sampai jadi jutawan tetap bikin puas dan bikin pengen coba lagi dari awal. Sekarang kita ke game ketujuh. Cat vs Do adalah game Flash klasik yang dulu sering banget muncul di situs game gratis dan jadi andalan buat mabar satu komputer. Konsepnya sederhana, kucing dan anjing saling lempar barang dari atas pagar. Tugas kita cuma atur sudut dan kekuatan lemparan supaya bisa kena lawan lebih dulu. Walaupun terlihat simpel, angin jadi faktor penentu yang bikin permainan gak bisa asal lempar. Kadang sudah merasa sudutnya pas, tapi meleset gara-gara arah angin berubah. Justru di situ letak serunya, karena tiap ronde terasa seperti adu strategi kecil-kecilan. Cat vs Do jadi game ringan yang cepat, lucu, dan tetap kompetitif walaupun cuma lempar-lemparan barang. Nah, kalau ini adalah game prank. Scary Maze Game adalah salah satu game Flash paling jahat yang pernah viral di internet. Sekilas, game ini terlihat seperti permainan labirin biasa, di mana kita harus mengarahkan titik kecil melewati jalur sempit tanpa menyentuh dinding. Level awalnya gampang, jadi banyak orang merasa santai dan terlalu percaya diri saat main. Tapi justru disitulah jebakannya. Saat pemain mulai fokus penuh di level yang lebih sempit, tiba-tiba muncul gambar menyeramkan dengan suara keras yang bikin kaget setengah mati. Game ini bukan soal skill, tapi soal prank. Dulu sering banget dipakai buat ngerjain teman di warnet atau rumah. Walaupun sederhana, Scary Maze Game jadi legenda karena jumpscare-nya yang gak terlupakan. Dari game internasional kita ke game lokal di game ke-9. Kuis Parampa adalah game Flash lokal yang dulu sempat viral banget di Indonesia. Sekilas kelihatannya cuma kuis biasa dengan pertanyaan sederhana, tapi jangan tertipu. Game ini justru dikenal karena soal-soalnya yang menjebak, absurd, dan kadang gak masuk akal. Banyak yang awalnya pede bisa jawab semua, tapi malah mentok di level awal. Gameplaynya cuma klik jawaban yang dianggap benar, tapi logikanya sering dipelintir. Kadang jawabannya bukan yang paling masuk akal, tapi yang paling nyeleneh. Itulah yang bikin game ini bikin kesel sekaligus ketagihan. Di warnet dulu, sering jadi ajang adu sabar dan adu otak bareng teman. Kuis Parampa membuktikan kalau game sederhana pun bisa viral karena kreativitas dan keusilannya. Sekarang kita ke game terakhir. The Amazing Derdozen adalah game Flash yang dulu sering muncul di situs game anak-anak dengan konsep kuis berani-beranian. Kita berperan sebagai peserta yang harus memilih tantangan atau menjawab pertanyaan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tampilannya penuh warna dan terasa ringan, cocok dimainkan saat lagi santai di warnet atau di rumah. Gameplaynya sederhana, lebih ke pilihan interaktif dengan berbagai konsekuensi lucu atau memalukan. Tantangannya nggak benar-benar ekstrim, tapi cukup bikin penasaran soal apa yang bakal terjadi kalau kita pilih opsi tertentu. Justru karena cepat dan penuh kejutan kecil, game ini seru dimainkan berulang. The Amazing Derdozen jadi contoh game Flash singkat yang mengandalkan rasa penasaran sebagai daya tarik utamanya.
Nah itu aja video kali ini. Jadi itu adalah beberapa game Flash yang sempat populer dan banyak dimainin sama orang-orang. Kalau sekarang tentu aja udah gak banyak game Flash. Setahu gue sekarang sih sebenarnya masih ada beberapa website yang nyediain game Flash tapi udah gak banyak. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal ini karena itu akan membantu banget gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.